Teman-teman, saya kira banyak juga ya yang belum ngeh atas kejadian melemahnya nilai rupiah. Setiap kita belanja, kita memperhatikan barang-barang itu mulai merangkak naik. Harga minyak goreng, beras, obat-obatan, bahkan kebutuhan sehari-hari itu ikut naik. Seperti tahu, tempe, spare part otomotif, kalau kita ganti oli pun ikut naik. Kan kita tidak pakai dolar ya. Pertanyaannya, apakah ini sebuah kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi pada ekonomi kita? Tentu saya bukan ekonom, tapi izinkan saya beropini, mengajak teman-teman semuanya untuk melihat persoalan ini dari sudut pandang yang lebih luas. Pada tanggal 26 Mei lalu, nilai tukar rupiah terhadap dolar itu sempat menyentuh sekitar angka 17.769 rupiah per dolar. Ini adalah salah satu titik terlemah yang pernah dialami oleh rupiah. Lalu kenapa kita harus peduli ya? Bentar dulu, karena banyak kebutuhan industri kita itu ternyata masih bergantung pada impor. Dari bahan bakunya seperti tekstil, elektronik, kimia, gas, dan obat-obatan, itu bahan bakunya itu masih impor. Bahkan seperti kedelai, bahan baku tempe dan tahu ternyata juga impor. Saat dolar naik, rupiah melemah, maka biaya impor akan otomatis menjadi lebih mahal. Akibatnya biaya produksi pun akan menjadi naik. Ketika biaya produksi tinggi, harga barang di pasar pasti akan menyesuaikan. Dan akhirnya yang paling merasakan adalah kita, rakyat-rakyat kecil yang ada di bawah. UMKM itu banyak juga yang bergantung pada bahan baku impor. Yang biasanya dia mengeluarkan biaya sekian, ini menjadi lebih besar. Sebagiannya terpaksa harus menaikkan harga. Ada juga yang harus mengurangi keuntungan. Dan akhirnya karena tidak tertutup, akhirnya gulung tikar. Sementara penghasilan masyarakat itu tidak selalu naik. Di sini adalah persoalan utamanya. Ini masalah serius, betul tidak guys? Ketika harga kebutuhan naik, tetapi pendapatan tetap, daya beli masyarakat akan menurun. Dan akhirnya apa? Banyak keluarga akhirnya hanya fokus untuk bertahan hidup hari demi hari. Bahkan tidak sedikit ya, mereka itu terjebak dalam pinjaman online untuk menutupi kebutuhan hari-hari. Teman-teman, kenapa rupiah melemah? Kita harus jujur melihat bahwa masalah ini bukan terjadi di Indonesia saja. Saat ini, dunia sedang mengalami berbagai tekanan ekonomi global. Inflasi di Amerika Serikat masih tinggi. Dolar menjadi semakin kuat. Ditambah lagi berbagai konflik geopolitik dunia yang membuat pasar keuangan dunia tidak stabil. Akibatnya banyak mata uang di Asia khususnya mengalami pelemahan. Jadi persoalan utama ini bukan semata-mata kesalahan satu pihak. Teman-teman, Bank Indonesia pun itu telah berupaya untuk menjaga stabilitas dengan menaikkan suku bunga dan melakukan berbagai langkah upaya untuk intervensi. Namun pertanyaan, apakah langkah-langkah yang dilakukan itu cukup untuk menyelesaikan masalah sampai ke akarnya, atau hanya menjadi obat saja, obat sementara yang harus terus berulang setiap kali krisis itu datang. Teman-teman, ada masalah yang lebih besar dan mendasar. Jika kita memperhatikan, hampir setiap ada gejolak global, ekonomi kita itu ikut terguncang. Ketika kebijakan baru di negara besar, rupiah itu terpengaruh. Ketika ada konflik internasional, harga kebutuhan pokok kita ikut terdampak. Ini menunjukkan bahwa ada kerentanan dalam sistem ekonomi yang kita gunakan saat ini. Teman-teman, ada sebagian pemikir Islam yang berpendapat bahwa salah satu penyebab kondisi ekonomi kita itu begini karena adanya sistem uang fiat money, yaitu uang kertas yang nilainya tidak lagi dikaitkan dengan aset real seperti emas dan perak. Akibatnya nilai mata uang sangat mudah dipengaruhi oleh spekulasi pasar, kebijakan negara-negara besar, dan berbagai faktor eksternal lainnya. Teman-teman, Islam
memandang dalam ekonomi Islam solusi jangka panjang itu ditawarkan bukan sekedar untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Ada beberapa prinsip yang mendasar. Yang pertama, Islam harus memperkuat sistem moneter yang memiliki dukungan aset yang nyata seperti sistem uang emas dan perak. Yang kedua, memperkuat sektor real seperti pertanian, pangan, peternakan, industri manufaktur agar ekonomi tidak tergantung pada spekulatif pasar. Yang ketiga, sumber daya alam yang menjadi kebutuhan masyarakat harus dikelola untuk kepentingan rakyat sehingga negara memiliki kemampuan melindungi harga-harga kebutuhan pokok yang terjadi ketika ada gejolak ekonomi. Dengan kata lain, fokusnya bukan hanya mengejar pertumbuhan angka ekonomi ya, tetapi memastikan kesejahteraan masyarakat benar-benar terjaga. Teman-teman, pelemahan rupiah ini bukan sekedar angka yang muncul di layar berita. Di balik angka itu ada sembako yang naik, ada UMKM yang sulit untuk bertahan, ada keluarga yang harus mengencangkan ikat pinggang, dan ada jutaan rakyat yang berharap mereka hidup menjadi lebih baik. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan tergantung terus pada sistem yang membuat ekonomi kita mudah terguncang? Atau kita mau mulai mengkaji solusi yang lebih mendasar, termasuk yang ditawarkan oleh sistem ekonomi Islam? Teman-teman, bagaimana menurut teman-teman? Apa penyebab utama rupiah terus melemah? Dan solusi apa yang paling realistis untuk negara kita? Gas, tulis di komentar.